Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang desain pembelajaran berbasis kebutuhan atau need assessment. Nah, apa sih itu kebutuhan dalam pembelajaran? Di sini ada dua kata yang perlu kita ketahui, yaitu kebutuhan dan pembelajaran. Di mana kebutuhan sendiri merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kehidupan demi mencapai tujuan yang lebih baik. Sedangkan pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dari dua pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan pembelajaran merupakan suatu kompetensi peserta didik saat ini dibandingkan dengan kompetensi peserta didik yang seharusnya dikuasai. Selanjutnya, definisi need assessment. Menurut John MC Neil, assessment adalah proses menentukan prioritas kebutuhan pendidikan. Sedangkan menurut Sells dan Glasgow, assessment adalah kesengajaan antara harapan dengan kenyataan. Dari kedua pendapat ini, dapat kita simpulkan bahwa need assessment adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang kesengajaan yang seharusnya dimiliki setiap siswa dengan apa yang telah dimilikinya. Selanjutnya, macam-macam need assessment. Yang pertama yaitu kebutuhan normatif, di mana kebutuhan normatif ini sendiri merupakan perbandingan siswa dengan standar nasional. Contohnya ketika kita melakukan ujian nasional. Selanjutnya kebutuhan komparatif, di mana kebutuhan komparatif ini merupakan perbandingan siswa pada satu kelompok dengan kelompok lain yang selevel. Selanjutnya kebutuhan yang dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan merupakan keinginan yang dimiliki masing-masing siswa yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya kebutuhan yang diekspresikan. Kebutuhan yang dirasakan seseorang merupakan kebutuhan yang dirasakan seseorang mampu diekspresikan dalam tindakan. Selanjutnya kebutuhan masa depan. Dalam kebutuhan masa depan ini kita dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu kebutuhan insidentil. Kebutuhan insidentil ini merupakan faktor negatif yang muncul di luar dugaan yang sangat berpengaruh. Selanjutnya, langkah-langkah need assessment. Langkah yang pertama yaitu menentukan perencanaan. Dalam menentukan perencanaan, yang perlu dilakukan yaitu membuat klasifikasi siswa, siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan yang kita adakan, dan bagaimana cara pengumpulannya. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data ini perlu kita mempertimbangkan besar kecilnya sampel dalam penyebaran atau pendistribusian. Selanjutnya, analisis data, di mana setelah data terkumpul, kemudian data akan dianalisis dengan beberapa pertimbangan, di antaranya pertimbangan dalam ekonomi, pertimbangan dalam ranking, pertimbangan dalam frekuensi, dan pertimbangan dalam kebutuhan. Langkah yang terakhir yaitu membuat laporan akhir. Dalam pembuatan sebuah laporan, analisis kebutuhan mencakup 4 bagian, yaitu analisa tujuan,
analisa proses, analisa hasil dengan tabel, dan penjelasan singkat, dan rekomendasi yang terkait dengan data. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.